Selanjutnya siapa? Satu lagi, dari kita ingat putaran pertama urutannya ditentukan oleh Akbar. Akbar pengen duluan dan Akbar sudah duluan, berarti sekarang tinggal komik kedua. Oke, tadi yang dipilih Akbar adalah? Ernest Prakasa. Nama gue Ernest Prakasa dari Jakarta dan ini adalah 3 besar stand up comedy Indonesia. Ada 2 lawan di 3 besar hari ini. Akbar yang artinya besar ya, tinggi juga besar ya. Dan Rian ya, walaupun dia tidak terlalu besar ya, you know, tapi dia buat gue tetap lawan yang berat. Tapi malam ini, mohon maaf teman-teman ya, saya akan menghancurkan kalian. Saksikan saya Ernest Prakasa di stand up comedy Indonesia 3 besar. Let's make love. Dari sejak mulai stand up comedy Indonesia, Usmar Ismail belum pernah sepenuh ini, tepuk tangan dong. Gokil, gokil. Coba gue cek soundnya. Hei penonton! Gue sangat bangga menjadi orang Cina di Indonesia karena gue kasih tau sama lo semua, orang Cina di Indonesia itu sangat rendah hati. Kita tidak pernah memandang sebelah mata terhadap orang lain ya. Mandang 2 mata aja ribet kan, sipit matanya ya. Apalagi sebelah mata gitu, susah banget mau ngeliat gitu. Nggak pernah kita. Walaupun gue bangga menjadi orang Cina di Indonesia, tapi ada beberapa hal tentang orang Cina di Indonesia yang gue nggak bisa ngerti. Misalnya adalah tata bahasa ya. Kalau kita ngomong biasa kan, gue, lo, dia ya. Nah kalau orang Cina sebagian ngomong gini, gue orang, lo orang, dia orang ya kan. Itu kenapa ya? Gue orang, lo orang, iya kita semua orang udah tahu ya. Saya bilang kue cucur orang ini semuanya udah tahu gitu. Gue orang, lo orang gitu. Gak ngerti, gue ngerti. Itu biasanya yang umurnya udah rada-rada agak-agak tua ya, mungkin seumuran kakek gue. Kakek gue itu datang dari Cina, dia merantau ke Indonesia, orang Cina asli. Jadi kalau lo menuduh semua yang datang dari Cina itu KW, belum tentu teman. Ada yang Cina asli, orang Cina asli ya. Datang ke sini, kakek gue, dan kakek gue itu pendekar silat ya. Sayang sekali waktu gue masih bayi dia udah meninggal, jadi gue gak sempet berguru sama dia. Tapi karena dia pendekar silat, lalu gue berpikir, ini jangan-jangan alasannya kenapa kalau lo lihat di pemakaman ya, kuburan Cina itu gede-gede kan ya. Iya kan? Nah gue mikir jangan-jangan karena mereka ini pendekar-pendekar gitu dimakamkan dalam posisi-posisi silat gitu. Jadi boros tempat tau gak lo? Makanya kuburannya gede-gede gitu. Jangan-jangan ya. Belum tentu sih, belum tentu. Ya sekarang sih kalau jadi orang Cina di Indonesia masih asik-asik aja. Dulu zaman gue kecil lumayan capek ya kemana-mana. Akeo. Nih gue kasih tau sama lo semua ya. Orang Cina namanya banyak. Ada Akyong, ada Asyung, ada Aliong, macam-macam. Ya gak semuanya namanya Akeo men. Dan gak adil ya kalau gue lihat dibaca di buku SD ya. Bacaan buku SD gue itu pelajaran SD pasti misalnya matematika. Soal cerita. Budi membeli 1 kilo telur. Itu pasti namanya gak pernah ada nama orang Cina ya kan. Gak pernah gitu. Aliong memiliki 2 angpau. 1 angpau isinya 10.000. Berapa uang Aliong? Hah? 20.000. Salah. Uangnya habis dipakai babenya main QQ ya. Gak ada udah. Cekak. Satu hal lagi gue ngerti dari orang Cina di Indonesia nih ya. Kalau lo datang ke resepsi pernikahan. Itu angpau lo dinomerin men. Jadi gini ya misalnya Akbar nih ya. Akbar datang ke resepsi pernikahan. Oke kan ngisi buku tamu tuh. Akbar nomor 27. Nah nanti pada saat Akbar menyerahkan angpaunya itu sama panitianya langsung ditulis tuh. Nomor 27. Jadi nanti mereka akan tahu Akbar ini ngasihnya berapa. Itu kayak gitu dan gue gak ngerti kenapa ya. Kenapa harus kayak gitu gitu. Apakah jangan panitianya gitu kan. Sini. Itu nomor 27 tuh, lihat deh nomor 27. Yang pakai topi, kurus, tinggi ya. Itu udah 3 kali bolak-balik ngambil kambing guling dari tadi ya kan. Angpaunya 6.500. Koin semua lagi. Buat apa gitu. Buat apa, kenapa sih harus perhitungan banget. Atau jangan-jangan misalnya dia bilang, si panitia pernikahan itu kan. Ini anak siapa sih ini lagi kawinan lari-larian gini nih. Koko. Apa?
Itu bapaknya tadi tamu nomor 11, angpaunya tebel. Ini anak siapa lari-larian jagain ntar dia jatuh. Saya harus Prakasa, terima kasih. Eres, Iya, Astrid. gila gue gak nyangka ternyata orang Chinese. Enakan Chinese atau Cina sih ngomongnya? Mandarin. Andai. Cina aja Cina susah. Bisa juga lo mantun tadi ya, bagus itu membuat apa tadi memancing penonton udah langsung tertarik sama lo langsung set, ya, pandangan langsung perhatian sama lo langsung. Dan kalau gue perhatiin tema lo hari ini 4 jempol, lo mengangkat tema seperti biasa lo tentang Thank you, Astrid. tentang Cina. Dari awal sampai sekarang 3 besar, lo berapa kali memakai tema ini dan lo sukses membawakannya dengan berbagai versi. Beberapa kali mencoba tema ternyata so-so gak terlalu sukses Cina bahannya dan sekarang membawa tema itu lagi dan bener apa kata gue satu tempat ini semuanya terhibur sama lo. Keren. Thank you, Astrid. Udah. Udah Pak De. Ernest, ini Ya Mas Butet. kamu kembali kepada dunia kamu, positioning kamu dengan tema-tema yang sangat spesifik. Ini untuk perbandingan. Tadi Akbar membuat satu statement yang stereotip dan saya bilang stigmatik gitu. Kamu menghadirkan dunia kamu. Bagi saya ini bukan sebuah stigma, tapi dunia yang dikenali, yang secara kebudayaan orang lain tidak kenal. Dunia Cina itu kayak apa sih? Kebiasaan-kebiasaannya kayak apa sih? Dan kamu itu menyajikan kebiasaan-kebiasaan dari dunia dalam komunitas Cina yang orang lain tidak tahu dan menemukan kejenakaan di sana. Dan itu adalah keunggulan kamu. Ini tidak menjadi rasis karena kamu Cina. Bukan. Ya Cina KW5 kali. Jadi ini saya terus terang sangat concern ngomong soal yang sensitif, ancaman ketergelinciran karena stand up komedi Indonesia itu bukanlah humor murahan, bukan humor anarki yang main gebuk-gebukan, tidak seperti itu, tapi humor yang menantang intelektualitas. Jadi harus hati-hati. Terima kasih Mas Butet. Dan saya harus mengakui dan hormat kepada kamu karena kamu berani membuka dunia dalam yang selama ini tertutup untuk dikenalkan dan ditemukan kejenakaan di dalamnya. Bahwa Cina pun juga bisa jenaka. Kenapa selalu duluan Butet sih dari aku ya? Habis lagi. Lagi Pak De. Habis lagi, tapi ya udah untuk Ernest lah. Ernest. Iya Mas Indro. Ya, saya setuju benar sama Butet, terpaksa hanya itu yang saya bisa lontarkan. Jadi betul sekali, bahkan mungkin saya tambahkan, ada sesuatu kekuatanmu dalam berbicara mengenai kecinaan itu. Kenapa? Karena kamu juga bisa melontarkan autokritik terhadap kecinaan itu. Seperti tadi yang saya tangkap misalnya, kenapa mesti lebih memperhatikan yang angpau, lebih memperhatikan ini. Itu buat saya adalah sebuah apa yang dikatakan tadi Mas Butet, membuka dunia komunitas Cina itu kepada orang dan yang sebetulnya buat saya pikir itu autokritik juga untuk komunitas itu. Dan saya pikir inilah kekuatan dari sebuah stand up komedi di mana Anda juga bisa berbicara sesuatu buat dunia luar sana. Artinya apa? Seperti juga Akbar misalnya yang selalu melontarkan kritik sosial, yang selalu membawa, kadang-kadang orang bilang bahwa India politik, sebetulnya enggak. Sebetulnya enggak. Dia membicarakan mengenai perilaku politikus misalnya. Dan itu ranahnya sebetulnya sosial. Kayak gitu ya. Dan Ernest juga selalu bermain dengan gap antara minoritas dan mayoritas. Dan menurut saya ini justru isu yang mudah-mudahan justru dari stand up comedy kita bisa membangun sebuah persatuan atau kesatuan yang sejati. Saya pikir dalam sekali
walaupun kelihatannya dilontarkan secara komedi, dan saya pikir itu aja. Terima kasih Mas Indro. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ernest Prakasa. Lo ada nama Chinese gitu nggak, Mas? Nggak punya. Sama sekali Tidak nggak punya. Jadi Ernest Prakarsa langsung. Ernest Prakasa aja. Gua kasih nama Cina mau nggak? Boleh, apa? Tiger Wong. Wede. Baim Wong gitu ya. Jangan, Baim Wong udah ada. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ernest Prakasa. Terima kasih Ernest.